edisi peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan para martir dari Uganda di Afrika, hari Senin 3 Juni 2024. Bacaan Injil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12a tentang sabda bahagia dalam khotbah Yesus di bukit. Judul kita hari ini, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saudaraku, para pecinta inisiatif Indonesia dimanapun berada, salam dalam hati kudus Yesus. Hidup manusia di dunia ini singkat dan hanya sementara saja. Karenanya, banyak orang, mungkin termasuk diri kita sendiri juga, cenderung akan menghindari penderitaan dan kesedihan atau tidak mau hidup susah, dan sebaliknya akan mencari kesenangan atau sesuatu yang membuatnya bahagia. Tolak ukur kebahagiaan kemudian terletak pada hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan, atau bahkan terfokus pada hobi dan kebenaran, kegemaran belaka. Pada titik ini, kita akan semakin membentuk gaya hidup dan karakter kepribadian yang herois, materialistik, dan juga bukan tidak mungkin menjadi bahkan semakin egois, serakah, atau rakus. Akibatnya, kehidupan sosial akan semakin diwarnai dengan persaingan, saling berebut untuk memiliki dan mengumpulkan atau menumpuk banyaknya apapun yang bisa menjadi jaminan kebahagiaan dan kesenangan. Nalar dan nurani menjadi tumpul atau dilumpuhkan oleh keadaan serta tuntutan kehidupan yang diciptakan. Praktek hidup manusia melanggar serta merusak tatanan sosial, hukum dan aturan serta nilai-nilai susila atau etika dan moral. Pelanggaran itu dipandang sebagai hal yang lumrah atau malah menjadi kebiasaan demi mengejar kesenangan atau mencari dan menjaga kebahagiaan semata. Praktek dan kehidupan seperti ini pernah berlangsung di Uganda, di Afrika semasa pemerintahan Raja Luanga abad ke-19, saat Carolus Luanga bersama sejumlah orang Kristen Katolik lainnya kemudian mengalami penindasan, penganiayaan hingga kematian sebagai martir demi mempertahankan kebenaran ini. Raja Luanga yang tidak memahami ajaran dan agama Kristen menjadi sangat murka, benci dan dendam kepada orang Kristen karena Joseph Bukasa, seorang katekis Katolik, menasihatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang becah. Joseph kemudian dipenggal kepalanya tahun 1885 dan banyak orang Kristen dikejar serta dianiaya. Carolus Luanga kemudian menggantikan dan meneruskan tugas Joseph menjadi pemimpin para guru agama dan para pelayan istana yang beragama. Carolus akhirnya bersama 22 martir Uganda dibunuh oleh pihak istana tanggal 3 Juni 1886. Carolus Luanga dan kawan-kawan rela menderita, bahkan terbunuh demi imannya. Mereka setia dan bangga menghayati ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika dari aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan
segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena bersama ganjaran surga. Yesus bukannya tidak menghendaki kita manusia hidup senang, bahagia dan sejahtera di dunia ini. Tetapi sebaliknya, Yesus justru mengajarkan dan mengarahkan hidup kita kepada kebahagiaan sejati yang jauh lebih tinggi dan sempurna, yakni hidup kekal dalam kerajaan surga. Kebahagiaan ini tidak disediakan oleh kehidupan duniawi yang semu dan sementara ini. Terkadang demi kebahagiaan duniawi, manusia malahan terjebak dan jatuh di dalam kesesatan bahkan kebinasaan. Sebaliknya, justru demi kebahagiaan surgawi, maka jalan hidup manusia akan berada pada kebenaran dan kedamaian serta keselamatan. Apa yang hendaknya kita lakukan agar bisa memperoleh dan mencapai kebahagiaan surgawi? Tidak ada cara dan pilihan lain selain tetap konsisten dan komitmen dalam cara hidup Kristiani. Menjadi murid Kristus yang setia hingga akhir. Menjadi orang Katolik yang sejati berarti rajin dan tekun mempraktikkan nilai dan ajaran iman dalam biasa dan tradisi sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh kebanyakan umat Katolik dimanapun. Menjadi bahagia tidak selalu harus diukur dengan mencari kesenangan dan mengumpulkan banyaknya harta, kekayaan atau jabatan dan kekuasaan. Malahan banyak orang tetap menjadi bahagia ketika hidup dalam kekurangan, penderitaan, ataupun juga dalam kemiskinan. Dia masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Malahan dia juga masih mau dan mampu untuk berbagi dengan sesama. Dia tetap bahagia. Dengan cara hidup seperti ini, saudara bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.